Gibran gerak cepat kerja. Di hari pertamanya dia kerja setelah dilantik, langsung saja bekerja menerima Presiden Korea Selatan. Dan atas gerak cepat Gibran itu dicurigai oleh Harsobino Arif di mana di dalam akun YouTube-nya dia mengatakan hari pertama Gibran langsung salib Presiden Prabowo. Skenarionya sudah kebaca. Dengan kata-kata seperti ini artinya adalah memang ada kecurigaan dari Harsobino Arif bahwa Gibran akan mendahului atau akan melangkahi Prabowo Subianto. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harsobino Arif dari Forum News Network. Iya. Ayo, siapa yang tadinya memprediksi bahwa Gibran Rakabuming itu nanti akan hanya jadi ban serep gitu, wapres tapi dia bebek lumpuh, coba ngacup. Saya kira Anda tidak sendirian, banyak sekali pengamat yang memperkirakan bahwa Gibran Rakabuming itu nantinya hanya jadi ban serep, jadi duduk manis gitu, diabaikan oleh para menteri-menteri dan yang sibuk bekerja nantinya Pak Prabowo Subianto. Ternyata tidak seperti itu ya. Ini banyak yang salah menduga ya. Kalau saya baca-baca di media memang banyak yang berspekulasi Gibran akan seperti itu. Saya kira ya dugaan yang tidak terlampau salah karena kan memang secara konstitusi namanya presiden, wakil presiden itu adalah ban serep. Jadi dia namanya ban serep hanya dibutuhkan ketika kondisi darurat, misalnya presiden pergi ke luar negeri, misalnya seperti itu ya dia nanti kemudian menjadi ad interim presiden untuk sementara gitu. Nah ini ternyata tidak terjadi pada Gibran ya? Karena hari pertama kemarin itu dia langsung ngegas gitu. Ada setidaknya ada 3 kegiatan yang dilakukan oleh Gibran itu pada hari pertama, yakni pada pagi sampai siangnya itu dia menerima wakil presiden Cina. Kemudian setelah itu dia meninjau terowongan MRT yang dia sebut tunnel, jadi yang menghubungkan dari Tamrin ke arah Monas begitu. Dan yang terakhir pada malam harinya dia menerima kunjungan Perdana Menteri Korea Selatan. Nah inilah yang kemudian rame di media sosial karena saya lihat ada manusia merdeka nih, Saidi dulu rupanya mengamati dengan cermat dan dia membuat cuitan yang dia beri judul itu bahwa Fufu Fafa menyalip kegiatan presiden di hari kerja pertama. Ini nggak main-main dia. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Gibran pada hari pertama itu? Saya coba mencarinya itu di akun media sosialnya Gibran. Ini saya kepo saja sih, saya ingin tertarik karena kan selama ini akun media sosialnya dari Gibran itu ketika meledak skandal Fufu Fafa tidak aktif. Bukan hanya media sosialnya yang tidak aktif, tapi juga Gibran kan sempat menghilang dari sorotan publik dan baru dia muncul kembali itu pada Sabtu tanggal 5 Oktober ketika berlangsung peringatan hari ulang tahun TNI ke-79 di Monas. Pada waktu itu kita masih lihat ya wajah Gibran tuh kuyu itu, seperti orang yang sudah tidak bertenaga, nggak berniat hidup lah gitu. Lingkaran matanya di bawah mata, kantong matanya sangat tebal, itu menunjukkan orang sedang mengalami stres atau depresi. Dan diperkirakan tadi akan berlanjut, ternyata tidak, karena apalagi kemarin kan waktu pelantikan di MPR dia bersama adik-adiknya kan juga diteriaki oleh para anggota MPR itu. Pada hari pertama kemarin, ketika Pak Prabowo sedang sibuk ya mengkoordinasikan pemerintahnya yang baru, begitu kabinet yang baru, Gibran tadi langsung ngegas. Itu tadi 3 aktivitas langsung, dan ini yang disebut oleh Said Didu tadi nyalip Presiden Prabowo. Ternyata itu memang diunggah di akun Instagramnya Gibran. Yang pertama ketika dia menerima kunjungan Wakil Presiden Cina. Terima kasih atas kunjungan kehormatan Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Han Zheng di istana pagi ini. Tahun depan Indonesia dan RRT akan merayakan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Indonesia dan RRT berkomitmen memperkuat kerjasama ekonomi dan peningkatan kapasitas. Itulah tadi ya pernyataan Harsobino Arif di mana dia mencurigai Gibran telah menyalip Presiden Prabowo Subianto. Adalah kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh Harsobino Arif adalah upaya adu domba di mana agar Prabowo merasa tersalib dan bisa jadi agar ya Prabowo Subianto berhati-hati dengan Gibran ya. Itu
tentu harapan daripada orang-orang yang kalah ataupun sakit hati, di mana ada Harsobino Point dan juga ada Said Didu yang tadi mengatakan Fufafa salib Prabowo. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Gibran telah mengunjungi proyek-proyek yang sedang berjalan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau progres pembangunan proyek pusat olahraga CYSC di Jakarta Timur pada 22 Oktober 2024. Ya, kegiatan gerak cepat Gibran ini menjadikan Barisan Sakit Hati begitu sangat ketakutan dikarenakan dikhawatirkan Fufafa akan menyalip Prabowo Subianto. Dan inilah keterangan Gibran pada saat meninjau pembangunan Cibubur Yacht Light Sport Center. Kita dengarkan pernyataan Gibran ya. Ini kita ada di elit training center yang ada di Cibubur, yang insya Allah nanti akan selesai di akhir Desember. Lagi ini adalah yang sangat strategis, karena saya tadi ini penting sekali nanti ke depan untuk peningkatan prestasi-prestasi. Tadi saya lihat fasilitasnya sudah lengkap sekali ya Pak Menpora. Ada apa aja? Ada semacam olahraga, gimnastik, weightlifting, ada buat bela diri, ada renang, panahan, badminton, panjat tebing ini yang paling penting. Ini buat menghadapi Olimpiade 2028. Jadi sudah ada alasan lagi. Sudah ada alasan lagi tempat latihannya cukup. Ya, itulah tadi pernyataan Gibran pada saat kunjungan di pembangunan Cibubur Youth Light Sport Center yang didampingi sama Menteri Pemuda dan Olahraga. Ya, Gibran meninjau proyek LRT Velodrome Manggarai. Kegiatan daripada Gibran ini menjadikan Barisan Sakit Hati begitu sangat ketakutan dikarenakan Prabowo disalib oleh Gibran. Oleh karenanya ada upaya adu domba antara Prabowo Subianto dengan Gibran yang dilakukan diantaranya adalah Said Didu dan juga oleh Harsobino Arif ya. Forum Network News di mana dia membuat narasi kalau Gibran akan menyalip Prabowo Subianto. Ya, Gibran gercep. Namun demikian Barisan Sakit Hati begitu sangat ketakutan dan mengatakan kalau pencitraan tiada habis. Jadi kalau bekerja katanya pencitraan, kalau tidak kerja pasti akan dihujat habis-habisan. Namanya juga Barisan Sakit Hati. Hati yang selalu sakit dan melihat keburukan orang lain. Ya, Gibran langsung tancap gas. Sehari dilantik Wakil Presiden langsung meninjau proyek MRT di fase 2. Ini yang katanya dekat Monas ya. Luar biasa. Kita dengarkan beritanya. Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau Monas tempat proyek MRT fase 2 pada Senin 21 Oktober 2024 sore. Kegiatan ini merupakan kunjungan pertama usai resmi dilantik menjadi Wakil Presiden pada minggu lalu. Gibran Rakabuming Raka didampingi Menteri Perhubungan, Dudi Purwaghandi, dan PJ Gubernur Jakarta, Teguh Setiabudi. Dengan berjalan kaki, Gibran menelusuri terowongan dari Stasiun Monas ke Stasiun Tamrin. Terowongan ini berukuran lebih kurang 350 meter yang saat ini pekerjaan sipilnya telah mencapai 82%. 82% begitu. Dalam kunjungannya, Gibran menekankan pentingnya ketepatan waktu dan penghijauan kembali. Luar biasa ya. Jadi Gibran akan menghijaukan kembali kalau katanya dekat Monas, berarti ini yang kemarin dicabuti Anies Baswedan. Jadi akan dihijaukan kembali Monas-Monas dulu yang sudah dibuat gundul oleh Anies Baswedan. Aduh, malu harusnya Anies Baswedan ya. Ya, Gibran bersama Menpora Dito ya mengatakan atau mengunjungi masalah Yacht Elite Sport Center, dan inilah pernyataan Gibran di saat diwawancari oleh wartawan. Kita dengarkan ya. Kita ada di Youth Elite Training Center yang ada di Cibubur, yang insya Allah nanti akan selesai di akhir Desember. Sekali lagi ini adalah
proyek yang sangat strategis karena sekali lagi ini penting sekali untuk nanti ke depan untuk peningkatan prestasi atlet kita. Dan tadi saya lihat panjat tebing ini yang paling penting ini. Ini buat menghadapi Olimpiade 2028. Nah, jadi sudah tidak ada alasan lagi. Tidak ada alasan lagi nanti tempat latihan kurang layak. Latihannya cukup. Nanti kita tinggal genjot prestasinya aja. Jadi pastinya Cibubur Youth Talent Center ini kita mengejar bagaimana menuju Olimpiade 2028 ini semua cabang olahraga prioritas yang disiapkan untuk Olimpik nanti ini sudah memiliki fasilitas latihan yang standar dunia. Jadi seperti tadi saya sampaikan ada weightlifting, ada gimnastik, ada panjat tebing, ada renang, badminton, sepak bola. Itulah tadi mengenai pernyataan Gibran dan juga Dito Aryo Tejo sebagai Menpora yang melaporkan progres pembangunan Cibubur Youth Elite Sport Center. Selanjutnya Gibran meninjau masalah makan gratis begitu ya di SD Negeri 3 di Jakarta Pusat. Dan inilah pemandangan pada saat Gibran memberikan makanan gratis untuk